sekalian, sebelum kita melakukan rentangan atau rentetan aksi yang mau kita lakukan, terlebih dahulu kita akan lakukan konferensi pers. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan, baik ke internal teman-teman media SP News maupun yang di luar, maupun yang eksternal. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena sebuah kondisi yang hari ini media secara keseluruhan tidak pernah memberitakan kondisi yang sebenarnya. Hari ini melalui konferensi pers yang kita sampaikan dan melalui aksi yang kita lakukan, mudah-mudahan seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat, seluruh perangkat pemerintah mengetahui kondisi yang sebenarnya. Siapa itu Minggu Bulu? Siapa itu Amirullah? Siapa itu SPN PTGN yang ada di Morowali Utara? Orang yang sedang berjuang akhirnya dikorbankan, akhirnya terpidana. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Umum untuk menyampaikan konferensi pers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, salam kebajikan, saudara. Salam rahayu. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih kawan-kawan pengurus anggota SPN yang turut bersolidaritas atas nasibnya kawan-kawan kita yang di Morowali Utara CGNI. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan insan pers, media cetak, elektronik maupun TV yang memperhatikan masalah ini. Mengapa harus kita sampaikan ke Mabes Polri? Nah, kasus ini secara umum itu sebetulnya gambarannya adalah tentang moral hajatnya pelanggaran hukum ketenaga kerjaan. Itu awalnya, di mana ada pelanggaran K3 yang sampai menelan korban nggak hanya satu kali, berkali-kali, tapi tidak ada tindakan apapun dari penegak hukum. Dan kita bingung siapa sesungguhnya yang harus menegakkan hukum acaranya ketenaga kerjaan. Tapi kita tahu bahwa yang namanya pedang hukum, supremasi hukum, yang di akademi namanya catur wangsa, itu adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Maka kami berharap nanti setelah kita bisa diterima audiensi dengan Bapak Kapolri atau yang mewakilinya, kita akan menyampaikan segala sesuatunya, runut-runutannya. Walaupun kita yakin dengan slogan polisi presisi pasti sudah tahu persoalan yang di ujung sana di Sulawesi Tengah Morowali Utara itu. Tapi pada kenyataannya sehingga sampai 8 bulan ini proses dari persoalan pelanggaran hukum K3 sepele tapi nyawa manusia, itu tentang pelanggaran hak asasi hidup sehat dan hidup selamat. Yang kedua, status PKWT itu moral hajat. Tidak ada satu pekerjaan usaha-usaha tambang, perkebunan, pabrik itu yang bisa memberikan syarat yang namanya PKWT. Yang namanya pekerja kontrak tidak ada, boleh kita buktikan di pengadilan, dan banyak sudah kasus-kasus yang dimenangkan tapi tidak menjadi perhatian para penegak hukum, karena itu adalah soal pelanggaran hukum. Kemudian masalah pemotongan upah, walaupun sampai sekarang tidak ada yang lapor karena hanya persoalan resiko ketika mereka lapor mereka akan diberhentikan. Itulah yang terjadi. Sampai sekarang dipotong gajinya berapa, nggak ada yang lapor. Kita kayaknya itu nowok-nobek, melanggar potong, nggak masuk potong, padahal itu upah minimum. Kemudian pesangon, bagaimana dapat pesangon kalau PKWT itu dimunculkan sebagai alasan untuk memberhentikan orang sewaktu-waktu? Jelas di sini jaminan job security, kepastian kerja terlanggar, terampas. Maka itulah akhirnya kami bersama-sama kawan-kawan dari Jawa Barat, dari DKI, dari Banten, dan juga di daerah-daerah juga nanti sowan masing-masing gubernur akan menyampaikan hal yang sama, membangun solidaritas, di mana teman-teman sekarang ini yang gampangnya disebut adalah dikriminalisasi.
Kalau memang bersalah cepat dilakukan penindakan, tindakan, hukumannya seberapa yang setimpal, silakan, tapi tidak diulur-ulur. Tapi kita merasakan hati ini, silahkan SPN jalan, tapi ganti pengurus sesuai keinginan yang ingin itu selama ini, atau bubarkan, maka mereka bebas. Artinya apa? Simpulkan sendiri. Tapi kita lebih sayang kepada teman-teman yang memperjuangkan nasibnya di sana. Serikat Pekerja itu organisasi inklusif yang mengawal demokrasi, mengawal HAM, mengawal perdamaian, mengawal ekonomi. Bayangkan, dari hubungan industrial itu akan muncul berbagai kewajiban-kewajiban yang namanya berbagai pajak, nggak usah dijelaskan itu. Maka itulah pentingnya yang harus diketahui dan disebarluaskan kepada publik masyarakat Indonesia, bahwa 70% hak pekerja terampas. Catat, kalau statement saya ini salah, kita compare datanya. Data BPJS hanya 30% yang patuh, ancamannya 8 tahun. Di mana ada yang melanggar itu yang sudah dilakukan tindakan? Di mana? Tidak ada sama sekali. Kalau dilakukan penegakan hari ini, detik ini, maka rombongan para orang-orang terpidana itu akan besar. Kita lihat sama-sama. 70% melanggar, upah minimum dilanggar, PKWT dilanggar, pesangon dilanggar, jaminan sosial dilanggar, K3 dilanggar, semua dilanggar. Seperti tidak ada harganya yang namanya pekerja buruh itu, nyawanya maupun kesehatannya. Jangankan nyawa kesehatannya, kedudukannya, hak asasinya pun dilanggar habis-habisan. Saya kayak itu teman-teman, pers dan semuanya, kawan-kawan yang bersolidaritas. Untuk lebih lengkapnya kami punya tulisan kronologi yang runut. 8 bulan yang lalu mengapa teman-teman membuat serikat pekerja dibubarkan, membuat lagi, kemudian menuntut, ada 8 tuntutan, kemudian terjadilah pemogokan, dan setelah mogok terjadi peristiwa kerusuhan itu. Dan dinyatakan SPN yang harus menanggung semuanya itu. Padahal runutannya keamanan segala macam ada. SPN tidak pernah liar dalam melakukan aksi. SPN akan senantiasa patuh disiplin, santun dalam menyampaikan. Maka sangat aneh ketika di sana ada kepolisian, ada pegawai dinas ketenagakerjaan, tapi sesuatunya semuanya tutup mata dan tutup mulut, tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi tambang nikel di Morowali Utara itu. Dan ini terjadi di mana-mana. Tidak hanya Morowali Utara, istimewanya Morowali Utara, kawan-kawan buruh berani memberontak ketidakadilan itu. Dan ini nanti kalau nggak diperhatikan, maka akan terjadi kebangkitan kaum buruh itu. Apalagi ini tahun politik, kita akan minta supaya keadilan ditegakkan untuk kaum buruh. Hidup buruh! SPN! Terima kasih. Bila itu wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan yang terakhir, sudah ada konfirmasi dengan Pak Anies tadi, bukan Anies itu, kepala polisi di sini ada sininya. Nah, 6 orang yang akan diterima: Ketua DPD Jabar, Ketua DPD DKI, Ketua DPD Banten nanti yang mewakili, plus 3 orang DPP, Pak Ramidi, Pak Joko, sama Pak Puji. Tolong doakin supaya gaibnya, sahwabnya nanti mandi, mandur, sahwab semuanya selesai. Amin. Terima kasih Ketua Umum. Tadi konferensi pers sekaligus pernyataan politik yang disampaikan oleh SPN. Satu yang perlu kita tekankan, tolong yang membawa poster Minggu Buruh Amirullah diangkat. Angkat teman-teman. Angkat posternya. Siapakah mereka? Dialah pejuang buruh, pejuang pekerja. Tapi hari ini dianggap sebagai seorang tersangka, seorang narapidana. Maka tugas kita hari ini adalah bagaimana membebaskan mereka semua. Sepakat? Apakah kita akan pulang